Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BCKS dari kelas SMP 5, kelompok 2 akan mempersembahkan teknik supervisi, video teknik supervisi di mana di dalamnya ada pra-observasi dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Kelompok 2 adaptif, siap, sigap, tanggap, wus, wus, wus. Waalaikumsalam Ibu Ida. Monggo, silakan duduk. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Luar biasa ya hari ini ya. Gimana? Sudah siap untuk observasi nanti? Gimana kesiapannya? Saya sudah mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk kegiatan supervisi hari ini, karena anak-anak praktikum Bu Dila. Oh, praktikum. Iya, apa yang sudah disiapkan? RDP sudah siap. Ini, termasuk media-media ya? Sudah. Beberapa bahan yang dibutuhkan untuk praktikum sudah kita siapkan semua. Oke, materinya apa? Materinya itu anak-anak akan menghitung volume pernafasan melalui percobaan. Tujuan pembelajarannya ya? Ya, temanya adalah menghitung volume pernafasan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menghitung volume pernafasan berdasarkan data hasil percobaan. Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah siap semua. Boleh saya lihat ini perangkatnya? Jadi nanti praktikum berarti fokusnya pada ini ya, pada pengembangan berpikir kritis ya, untuk siswanya ya dalam berdiskusi gitu ya. Nanti strategi atau metode yang dipakai apa ini? Kami akan menerapkan pembelajaran discovery learning, dengan strategi pembelajaran, eksperimen dan diskusi. Oke, nanti kan berarti ada diskusi, ada praktikum gitu ya. Nanti gimana Bu Ida memastikan bahwa siswa-siswa itu nanti akan aktif di dalam mengikuti proses pembelajaran ini? Jadi nanti anak-anak akan berkelompok di dalam kelompoknya, kemudian anak-anak akan melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. LKPD-nya. Jadi nanti kami bagikan LKPD, kemudian kami pandu sebentar sebelum anak-anak melakukan kegiatan. Setelah itu anak-anak melakukan kegiatan di kelompoknya masing-masing. Dan setelah itu anak-anak berdiskusi untuk menghitung volume pernafasan berdasarkan yang mereka lakukan, jadi kegiatan yang mereka lakukan. Nanti kan tiap kelompok akan ada satu anak yang berperan sebagai modal untuk dihitung volume pernafasannya melalui kegiatan yang nanti bahannya kita hanya menggunakan botol aqua yang kita isi air. Itu anak-anak membawa sendiri dari rumah? Iya, sudah disiapkan semua sederhana, banyak botol, kemudian selang. Kemudian nanti mereka ambil nafas, inspirasi dan Asesmennya ready ya? Asesmennya bagaimana nanti? Siap. Jadi di awal kita berikan pertanyaan pemantik sebagai asesmen diagnostik ya, asesmen awal pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajaran nanti anak-anak akan berdiskusi menghitung volume pernafasannya, jadi mulai volume tidal, kemudian volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, sampai kemudian nanti anak-anak menghitung volume totalnya. Kemudian di asesmen akhir pembelajaran anak-anak akan mengumpulkan laporan. Sekaligus sebelum mengumpulkan laporan, anak-anak akan presentasi terlebih dahulu Ibu. Presentasi dari hasil. Akan ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok. Berarti kita sepakat nanti untuk fokus observasinya itu ada di praktikum dan diskusinya gitu ya Bu Ida ya. Oke. Baik Bu Ida, luar biasa kesiapannya. Semoga nanti sukses untuk pembelajaran di kelasnya, anak-anak bisa menikmati pembelajarannya. Terima kasih Bu Ida. Sampai ketemu lagi nanti di kelas ya. Assalamualaikum Wida. Masya Allah, akhirnya selesai ya tadi observasinya. Alhamdulillah. Gimana perasaan Wida? Alhamdulillah. Saya cukup bahagia, cukup ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Artinya saya masih harus meningkatkan lagi supaya bisa lebih baik lagi. Iya, luar biasa tadi juga saya lihat untuk pembelajarannya ya. Menurut Wida itu tadi yang sudah baik apa dan nanti apa yang masih perlu dikembangkan di situ nanti? Iya. Anak-anak tadi kan melakukan kegiatan eksperimen, mengukur volume pernafasan mereka, dan alhamdulillah
semua kelompok bisa menemukan volume paru-parunya masing-masing berdasarkan data-data yang mereka peroleh. Jadi mereka sangat antusias untuk melakukan kegiatan percobaan. Bahkan tadi karena hanya ada satu anak yang jadi model, yang lain pengen juga jadi model. Gitu. Jadi mereka antusias sekali. Menurut Wida tadi keterlibatan siswa aktif semua? Aktif, alhamdulillah aktif. Jadi, adakah beberapa yang tadi kelihatannya masih perlu dimotivasi? Ya, jadi memang ada beberapa anak yang memang tetap harus kita dorong Bu Lili agar bisa aktif, bisa membantu, saling membantu untuk kerjasama dalam kelompoknya. Tadi ada juga tentang tanya jawab dengan siswa, antar siswa dengan guru. Itu menurut jenengan tadi gimana? Alhamdulillah. Sudah bagus enggak? Alhamdulillah. Jadi anak-anak peran mereka untuk saling berdiskusi, terutama tadi ketika presentasi ya, itu sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Iya. Emang sebelumnya bagaimana? Sebelumnya memang anak-anak untuk berdiskusi mereka harus kita pancing gitu ya, kita pancing supaya mereka mau terlibat aktif, bahkan mungkin harus nunjuk, ayo anak ini sini gitu, harus nunjuk. Tapi tadi mereka cukup antusias. Ya. Mereka cukup antusias untuk mengikuti, bahkan untuk bertanya kepada temannya. Iya. Menurut Wida tadi mana yang area pengembangan mana yang perlu ditingkatkan? Yang area pengembangan yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana melibatkan anak-anak itu bisa terlibat aktif untuk melakukan secara keseluruhan gitu diskusi. Kalau mungkin eksperimennya sudah cukup bagus belum? Jadi sudah dari 80 ke 90 sudah tercapai insya Allah. Target peningkatan Bu Wida? Peningkatannya dari, kalau untuk eksperimen dari 80 ke 90, tetapi untuk keterlibatan anak-anak dalam diskusi masih dari 70 ke 80. Oke, dari 80 ke 90. Iya, untuk dari 70 ke 80. Oke, itu target peningkatan yang ingin Bu Wida tingkatkan nanti ya. Yang tadi saya rasa sudah tercapai begitu. Terus langkah-langkah yang akan Bu Wida lakukan untuk peningkatan itu gimana? Iya. Saya akan coba sharing juga dengan teman-teman guru IPA yang lain di kelas 9 dan kelas 7 melalui MGMPS atau MGMP Kabupaten? MGMP kita di sekolah, dan juga nanti kita bawa untuk ke MGMP Gugus. Bu Wida kalau tidak salah kan juga MGMP pengurus MGMP Kabupaten ya? Iya, betul. Dan di MGMP Gugus kebetulan kita juga ada praktek baik bulannya. Berarti itu nanti cara yang akan Bu Wida tempuh untuk peningkatan ya, peningkatan kompetensi sehingga nanti akan berdampak positif bagi siswa begitu. Terutama dalam pengelolaan waktu yang mungkin saya selalu merasa kurang bisa disiplin. Itu terkadang karena ada anak-anak yang mungkin ingin nambah ini, ingin nambah itu, atau mungkin ada yang perlu mereka harus dikondisikan sehingga waktu seringkali molor. Jadi disiplinnya kurang saya kalau dalam hal waktu itu. Itu berarti dari segi Bu Widanya sendiri ya untuk meningkatkan kompetensi sehingga nanti targetnya bisa dicapai. Ada strategi lain yang nanti arahnya ke siswa begitu? Iya, jadi betul. Persiapan dari awal kita sudah benar-benar harus siapkan. Jadi mengkondisikan siswa supaya mereka siap dari awal sebelum praktikum, bahan-bahan sudah siap semua, sudah masuk kelas rapi dengan kelompok yang sudah terbentuk. Kapan ini Bu Wida akan mulai proses untuk peningkatan ini? Insya Allah nanti di kelas lain saya coba. Di kelas lain juga akan langsung dicoba. Kebetulan besok juga ada kelas lain yang mau praktikum. Jadi saya coba perbaiki hal yang kurang saya di hari ini untuk memperbaiki di kelas berikutnya besok. Baik Wida, luar biasa. Saya menunggu perkembangan dari peningkatan ini. Nanti mungkin kita bisa diskusi-diskusi lagi untuk peningkatannya. Terima kasih Wida. Ya, tetap semangat untuk berkarya selalu.